Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tidak lebih dari sesaat sebelum sosok manusia pertama yang berlumuran darah dikeluarkan dari gulungan besar itu, dia bisa mendapatkan kembali kesadaran saat jatuh dari udara. Pada awalnya, terornya terlihat pada ekspresinya, tetapi dia kemudian menyadari bahwa semua orang menatapnya dan kembali ke posisi semula dengan tampilan yang canggung. Rasa malunya karena Dikalahkan terlalu cepat tidak terlukiskan. Seiring dengan berlalunya waktu, ada banyak ahli yang jatuh dari gulungan besar yang membentang beberapa ratus juta kilometer. mereka Semua menunjukkan luka berat yang terlihat jelas saat mereka diusir. Semakin banyak dari mereka pergi, semua orang dapat dengan jelas melihat bentuk sejati mereka. Misalnya, beberapa binatang buas dengan tubuh lebih dari ratusan kilometer panjangnya, dan bahkan beberapa organisme unik telah muncul. mereka hanya bersedia menunjukkan bentuk sejati mereka karena beberapa gerakan mereka dapat melepaskan efek yang lebih kuat seperti itu. Darah disemprotkan kemana-mana di udara, darah merah segar ungu atau darah hijau. Apapun warnanya, sudah pasti darah mengalir di sungai. Beberapa peserta yang Diusir bahkan membuat tubuh mereka terkoyak dan hanya bisa menyatukan kembali setelah meninggalkan gulungan. Bagaimanapun, mereka adalah dewa. Selama hati dewa sejati mereka tidak padam, mereka bisa bertahan. Bagaimana itu? apa yang Terjadi di dalam sana. apa yang Terjadi padamu dalam dunia gulir. Sejumlah ahli dewa pergi untuk menanyai orang-orang yang sudah diusir. Salah satu dari mereka telah membersihkan darah dari tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menghilangkan ekspresi pucat di wajahnya. Suasana hatinya belum pulih, yang terbukti dari kerutannya. Dia tidak terlalu cenderung berbicara, kamu semua akan mengerti begitu giliran kamu untuk masuk. Sue Ying melihat kemana-mana, melihat bagaimana mereka yang selamat tidak mau menjelaskan banyak hal. Itu hanya normal karena semua orang di sana adalah pesaing. Tingkat orang yang diusir ke langit perlahan menurun, dan sekarang hanya sesekali seseorang akan dikirim. Hua, Akhirnya, seorang remaja yang menjulang tinggi dan lebar, dengan rambut perak menghiasi kepalanya, meninggalkan dunia gulir. Dia segera menghentikan tubuhnya dari jatuh di udara, dan ekspresinya mengkhianati ketidakpuasannya. Itu semua untuk kelompok pertama dewa. kata utusan itu. Dengan suara dingin, suaranya bergema di seluruh area. Mendengar kata-kata itu, Remaja berambut perak dari sebelumnya akhirnya menyeringai. Dia jelas merupakan orang terakhir yang diusir. Pengingat untuk semua orang, kamu akan diberi peringkat sesuai dengan kinerjamu dalam hal membantai musuh dan bukan berapa lama kamu bisa bertahan dalam dunia gulir. Jumlah waktu yang kamu bisa bertahan tidak akan berpengaruh pada peringkat akhir. Misalnya, yang terakhir keluar dari angkatan pertama ini. Sebenarnya peringkat ke-200 utusan itu menjelaskan, suaranya sedingin sebelumnya. Sudah waktunya untuk angkatan berikutnya. Wahyu itu membuat remaja berambut perak itu tertegun sejenak, wajahnya memerah. Furi merasuki hatinya. Namun dia tidak akan pernah berani melampiaskan kemarahannya kepada utusan itu sendiri. Dia hanya turun tanpa mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Sou. Kekuatan duta besar Bloodset God Palace sekali lagi menyelimuti 1000 ahli dewa dan mengirim mereka terbang ke langit tanpa terkendali. Mereka dilemparkan ke dalam gulungan besar seperti batu ke danau. Dari kumpulan dewa yang pertama ini, apakah hanya 395 yang bertahan? Dia telah melacak para dewa saat mereka keluar, sehingga dia dapat dengan mudah menghitung jumlah mereka. Bagaimana dengan 605 ahli dewa yang tersisa? Apakah mereka benar-benar mati di dalam sana? Untuk berpikir bahwa uji coba peringkat ini tidak lebih dari tahap pertama pertempuran ibu kota prefektur. Dia dalam hati menggelengkan kepalanya. Tingkat kecelakaan seperti itu tidak bisa dibesar-besarkan. Ah, Suara sedih berdengung di seluruh langit saat darah segar menyembur di udara. Sumbernya adalah tubuh yang dimutilasi yang baru saja dikeluarkan. Begitu tiba di udara, tubuh itu mengembun kembali ke bentuk aslinya, seorang remaja berjubah abu-abu bertubuh kecil dan bentuk. Dia mengirim pandangan canggung di sekitar saat dia bergegas kembali ke posisi semula. Begitu gelombang kedua masuk, sejumlah besar orang diusir satu demi satu, banyak dari mereka yang terluka parah.
Hong, gelombang monster raksasa berkepala dua muncul di udara sebelum mengembun kembali ke bentuk humanoidnya dengan cepat. Mayoritas dari mereka yang diusir penuh dengan luka-luka, kebanyakan orang tidak mau menyerah sampai saat-saat terakhir. Itu wajar bagi siapa saja yang bisa melewati seleksi Starfield untuk memiliki sejumlah kebanggaan. Batch setelah batch. Dalam sekejap mata, 10 kelompok dewa sudah masuk, namun tidak satu dari 16 dewa dari Gunung Wu Starfield yang dipilih sejauh ini. Gelombang ke-10 sekarang sudah lewat. Dengan kata lain, 10.000 ahli dewa telah melalui pertempuran. Dari tempat yang menguntungkan di atas, utusan dari Istana Dewa Dara menyapu pandangannya ke semua orang di bawah, jejak dingin yang pernah hadir di matanya. Keangkuhan apa? Begitu banyak dewa yang masuk ke dalam melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Terlepas dari merasakan bahaya dan menumpuk cedera, mereka tetap gila mencoba membunuh lebih banyak musuh. Setelah kekuatan tempur musuh melampaui apa yang kamu bisa tahan, kamu mungkin akan mati tanpa mendapatkan kesempatan untuk mengakui kekalahan. Bagaimanapun, ini saatnya untuk angkatan berikutnya. petik 2. Hua. Kelompok ke-11 Dewa diselimuti dan dikirim terbang tinggi ke langit. Sue Ying menyadari bahwa kali ini, seseorang dari Mountain Wu Starfield akhirnya ditarik masuk. Meski begitu, hanya 7 dari mereka yang masuk ke dalam gulungan. Pria berambut merah dengan niat membunuh yang berat menjadi salah satu dari mereka. Batch saat ini perlahan mulai menipis. Di antara mereka yang baru saja diusir adalah pria berambut merah. Dia terluka parah, tapi dia cepat pulih setelah dibuang di udara. Setelah kembali ke tanah, dia melihat kembali ke langit dengan ekspresi sedingin es. Dia menatap gulir yang sangat besar, memperhatikan para ahli lainnya saat mereka diusir. Akhirnya, sudah waktunya bagi batch ke-12 dewa untuk masuk. Tatapan utusan itu menyapu ke arah para peserta dari Mountain Wu Starfield. Sebagai tuan rumah bagi pertempuran ibu kota prefektur saat ini, ia secara alami menerima sejumlah besar kecerdasan dan disadarkan pada para ahli tertentu dari prefektur yang sangat mempesona. Selain itu, ada juga beberapa yang latar belakangnya sangat mengesankan. Keputusannya untuk memisahkan mereka menjadi kelompok yang terpisah, sehingga dia bisa mengamati mereka dengan benar tidak aneh. Kekuatan yang tak terlihat muncul untuk menyelimuti mereka. Apakah giliranku? Sue Ying bisa merasakan kekuatan yang tak terlihat menyapu dia ke langit dan kemudian mengirimnya terbang ke arah gulungan besar. Gulungan besar semakin dekat dan lebih dekat di depan matanya. Sama seperti dengan para ahli dewa dari sebelumnya, kumpulan kali ini tampaknya berbenturan dengan gulungan tersebut. Beberapa saat sebelum melakukan kontak, Sue Ying bisa mengatakan bahwa kumpulan ini benar-benar berisi seseorang yang akrab dengannya, yang juga akan memasuki gulungan. Itu, tentu saja, Yang Mulia Ketujuh Mei Yu. Brother Mo Sue, Putrimu telah masuk. Master Prefektur Laut yang tenang menatap ke arah gulungan itu. Visinya dengan mudah melewati rintangan dunia gulir. Dia bisa langsung melihat ke dunia batin dan melihat ribuan ahli di dalamnya. Secara alami, dia menemukan ketujuh Mei Yu di antara mereka. Brother Dragon, bagaimana kalau kita menonton bagaimana putri kecil aku ini tarif? Monark Mo Sue Membelai janggut putih saljunya dengan ekspresi kegembiraan terpampang di wajahnya. Sama seperti yang lain, ia dapat dengan mudah mengirim visinya melalui gangguan dan menonton peristiwa yang terjadi di dalam tanpa masalah. Batch saat ini cukup menarik. Wanita berjubah kuning, dewa dunia yang berbisa terkikik. Kita tidak hanya memiliki putri Raja Mo Sue di sana, tetapi ada juga murid dalam dari keberadaan Primal Ivory yang kuat, Zhang Xiao, serta Dong Bo yang sangat dihormati oleh saudara White Sand. Semua orang, bagaimana kalau kita bertaruh siapa yang akan menjadi peserta terkuat dari kelompok ini? Petik 2. Itu akan menjadi Dong Bo. Tuan Kota Pasir Putih menyentuh janggutnya yang runcing saat dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Kemungkinan besar Yang Mulia Ketujuh Mei Yu. Marsalkin, Wanita berjubah perak dengan santai disebut-sebut tanpa melepaskan gelas anggurnya. Aku akan bertaruh pada yang bernama Zhang Xiao. Dia mengangkat dirinya dari makhluk kecil sebelum akhirnya diterima sebagai murid batin di bawah keberadaan yang kuat. Aku tidak berpikir kemampuan pemahamannya akan rendah. Mo Yun yang tampan masuk.
Wanita berjubah kuning terus memacu yang lain pada Kakak Rongrong, bagaimana dengan kamu? Raja Ronghai tertawa terbahak-bahak. Aku pikir penilaian saudara Mo Yun baik. Aku juga akan memilih Zhang Xiao. Adik kecil Venomous Ying, kamu juga belum memberi tahu kami pilihan kamu. Petik 2. Kami berdua wanita, Jadi wajar saja jika aku memilih yang mulia, Mei Yu, jawab Dewa Dunia Ying yang berbisa. Aku juga akan bergabung dalam pertaruhan ini, dan aku akan bertaruh pada putriku. Monark. Mo Sue tertawa ketika dia berbicara dari atas. Haruskah aku kalah? Masing-masing dari kalian akan menerima termoserum bambu berapi-api bambu. Jika itu masalahnya, aku akan bergabung dengan bertaruh pada Zhang Xiao. Aku punya beberapa informasi tentang kekuatan tempur dari cap ini, dan dia tampaknya cukup baik, kata Master Prefektur Laut yang tenang. Jika aku kalah, masing-masing pemenang akan menerima mutiara roh laut tenang dari aku. Serum salju berapi bambu. Itu spesialisasi Monark Mo Sue. Dan bahkan Pearl Spirit tenang telah ditambahkan ke panci. Bahkan sebagai Tuan rumah, aku khawatir junior ini tidak bisa menahan lagi. Aku akan memasang taruhan pada Zhang Xiao. Utusan dari Istana Dewa Darah tertawa. Wanita berjubah kuning, Dewa Dunia yang berbisa Ying, melangkah untuk memberikan pengumuman terakhir, total 8 taruhan, 4 diantaranya pada Zhang Xiao, 3 di mulia, ke-7 Mei Yu Ai. Saudara Pasir Putih, sebenarnya kamu satu-satunya yang memilih saudara laki-laki kecilmu itu, Dongbo. Petik 2. Tuan Kota Pasir Putih memelototi. Tuan Prefektur dan Raja berdua membawa taruhannya, tapi bagaimana dengan kalian semua? Cepat dan keluarkan semuanya, kalian semua. Petik 2. Terlepas dari perilakunya yang merajalela saat dia berteriak, Tuan Kota Pasir Putih hancur oleh saraf di hatinya. Kakak Dongbo, kamu jangan sampai gagal. Dia sudah sejak lama mulai membual tentang betapa dia sangat menghargai Sue Ying, jadi bahkan jika dia benar-benar bertaruh, dia masih harus berdiri di sampingnya, bahkan jika hanya demi reputasinya. Namun, di dalam hatinya, Tuan Kota Pasir Putih yakin bahwa Sue Ying akan masuk ke dalam 100 besar, tapi dia tidak bisa memiliki kepercayaan yang sama ketika membandingkannya dengan orang-orang seperti Zhang Xiao atau Yang Mulia, ke-7 Mei Yu. Kebenaran yang buruk adalah bahwa Zhang Xiao berkultivasi sesuai dengan panduan keberadaan yang kuat, sementara ke-7 Mei Yu diajar oleh ayahnya. Monark Mo Sue, memang, sedikit lebih lemah dari keberadaan yang kuat dalam hal pemahamannya tentang kerajaan, tetapi itu wajar saja jika dia akan mengerahkan semua upayanya demi putrinya. Bagaimanapun, Tuan Kota Pasir Putih tidak memiliki kepercayaan diri yang besar, namun ia harus melanjutkan pertaruhan ini, semua demi reputasinya. Dia memandang ke arah langit, karena dia, seperti semua penonton lainnya yang berada di platform tinggi, dapat melihat ke dunia gulir. Mereka bisa melakukannya karena utusan itu tidak menghalangi mereka untuk melihat ke dalam. Mereka bisa melihat beragam lokasi di dunia luas, salah satunya menunjukkan Sue Ying berdiri di pantai. Di sebuah pulau, di suatu tempat di lautan. Sue Ying turun ke pantai dengan pasir semurni salju, tidak terkontaminasi oleh tanah maupun tanah. Udara yang menyelimuti seluruh dunia gulir relatif dingin. Dari pandangan sekilas ke sekelilingnya, Sue Ying melihat jam pasir mengambang di udara, diisi dengan pasir yang bersinar. Begitu dia melihatnya, pasir mulai mengalir. Arus kekuatan hitam menyatu di pulau itu, membentuk 10 orang berjubah hitam. Mereka semua mengenakan pakaian yang identik, dan bahkan penampilan mereka semua sama. Satu-satunya hal yang membedakan mereka dari satu sama lain adalah senjata di punggung mereka. Beberapa menggunakan pedang kembar, beberapa tombak, cambuk, bahkan belenggu. Terlepas dari senjata, mereka menyerang untuk menyerang segera setelah mereka terwujud. Mereka semua mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, beberapa bahkan menembus ke Mirage, yang lain ke ruang bayangan, beberapa pilih menjadi bola berapi. Mereka semua menggunakan teknik yang berbeda untuk meningkatkan kecepatan mereka, dan gaya bertarung mereka semua berbeda satu sama lain. Ayo. Sebuah pemikiran dari bagian Sue Ying menyebabkan Sue Ying lain dengan jubah berbintang yang sama dan penampilan yang serupa muncul di sampingnya.
Ada dua gambar yang berbeda tentang dia, tetapi keduanya memegang tombak. Yang satu menggunakan tombak hitam, sedangkan yang lain berwarna merah menyala. Yang memegang tombak merah menyala itu tak lain adalah Avatar Mirage. Semakin banyak dari kalian aku bunuh, semakin tinggi pangkatku, jadi aku harus membunuh. Kedua Sui Yings bergerak secara bersamaan. Puh! Tombak mereka meluncur keluar dengan kecepatan kilat, menusuk salah satu pria berjubah hitam di depannya sepanjang jalan. Pria itu langsung menghilang. Kembali di udara, jam pasir terbalik, dan waktu yang dialokasikan diulang. Siu siu siu. Avatar Mirage mendorong 3 kali lagi, masing-masing serangan membawa misteri mendalam dari ekstrim piercing saat menusuk tenggorokan 3 pria berjubah hitam yang berbeda. Jam pasir di udara terbalik sekali lagi untuk memulai kembali hitungan mundur. Untuk saat ini, Sui Ying bahkan tidak harus menggunakan keterampilan rahasianya. Tubuh Immemorial Time level ketiga memberinya kekuatan dan kecepatan yang diperlukan untuk dengan mudah membunuh musuh-musuhnya menggunakan misteri mendalam ekstrim piercing dan star saja. Dengan setiap pria berjubah hitam ditangani, yang baru akan muncul di pulau itu. Pada saat yang sama, jam pasir juga akan memulai kembali alirannya. Jika seseorang tidak membunuh musuh untuk waktu yang lama, dan jika aliran pasir dalam jam pasir mencapai akhirnya, kontestan akan segera diusir. Meski begitu, sebagian besar orang akhirnya akan diusir karena mengakui kekalahan atau sekarat dalam pertempuran. Sangat jarang bahwa seseorang akan dikirim karena kehabisan waktu. Kekuatan tempur mereka meningkat secepat ini? Sui Ying mengerutkan kening. Dia membunuh orang-orang ini dengan sangat cepat. Lagi pula, tubuh sejatinya bekerja bersama dengan Avatar Mirage-nya untuk fokus berurusan dengan para pria secepat mungkin. Gerakan mereka tidak lain kejam. Pada awalnya, orang-orang berjubah hitam hanya memiliki kekuatan tempur di puncak ranah dewa. Namun kemudian, mereka tumbuh lebih kuat pada detik. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, kekuatan tempur yang dapat digunakan oleh orang berjubah hitam ini adalah dewa dunia yang baru. Dan itu tidak dinilai hanya dari kekuatan atau kecepatan mereka, bahkan penggunaannya pada hukum misteri mendalam terus meningkat. Tidak hanya mereka kuat, setiap kali mereka menyerang, mereka akan melakukannya dalam kelompok. Karena itu Sui Ying dipaksa untuk lebih meningkatkan kecepatan pembunuhannya, sehingga ia tidak akan terkepung. Satu-satunya fakta positif tentang uji coba ini adalah bahwa mereka dipisahkan di seluruh pulau. Selama Sui Ying terus membunuh dan bergerak, dia bisa mencegah situasi di mana dia dikelilingi. Aku harus mulai menunjukkan keterampilan rahasiaku. Setelah berhadapan dengan musuh di tingkat dewa dunia baru, penggunaan teknik tombak Sui Ying berubah. Dia terutama menampilkan keterampilan ofensif, penindasan chaotic. Peng peng peng. Tombaknya menyapu, ruang hancur berantakan dan jatuh ke dalam kegelapan dimanapun berlalu. Sebuah serangan pertama menyebabkan perisai yang dipegang oleh seorang pria berjubah hitam bergetar dan dilemparkan ke samping, sementara yang kedua menyerang langsung ke tubuhnya yang segera menyerah. Serangan ketiga menghantam tubuhnya secara langsung, dan ia akhirnya dipaksa untuk menghilang. Kekerasan. Kebrutalan. Di luar, Sui Ying tampaknya memiliki sifat yang sangat pendiam, tapi hari ini, gerakan yang ditampilkannya sangat ganas. Bahkan saat itu, masih diperlukan 3 serangan penuh untuk membunuh seorang pria berjubah hitam, dan sementara itu, yang lain sudah mulai mereda di lokasi. Tidak hanya itu, pria berjubah hitam lain, lebih kuat dari yang sebelumnya, kini muncul tidak terlalu jauh. Jumlah tekanan yang ditempatkan pada Sui Ying menumpuk, yang sebenarnya membantunya lebih jauh dalam pemahamannya tentang penggunaan penindasan chaotic. Itu tidak cukup biadab, dan transmisi kekuatan harus lebih halus, hanya sekali itu menjadi seperti satu kesatuan yang dapat diteruskan ke musuh secara keseluruhan. Pada saat itu tidak akan lagi terpengaruh oleh senjata mereka, alih-alih dikirim langsung ke berbagai bagian tubuh mereka. Dengan kemampuan itu, aku bisa membunuh musuh dalam satu gerakan. Tekanan kuat yang menekan Sui Ying ini hanya membuatnya lebih bersemangat. Inilah tepatnya yang dia butuhkan saat ini.
10 musuh yang dihadapinya unik dan beragam, sehingga hukum misteri mendalam yang mereka tampilkan juga berbeda. Dengan cara ini, tekanan yang dihadapinya akan menjadi lebih kuat, yang jauh lebih bermanfaat daripada mengubur dirinya sendiri dalam kultivasi. Orang dengan luka berat mulai dikeluarkan dari gulungan besar. Baik Dongbo, maupun Yang Mulia Ketujuh Meiyu, belum diusir. Keduanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Aku benar-benar bertanya-tanya berapa lama mereka bisa bertahan. Petik 2. Setiap orang yang datang dari Mountain Wu Starfield berdiskusi satu sama lain. Hehehe, kakak pasir putih, adik kecilmu Dongbo ini seharusnya mempelajari beberapa teknik rahasia peringkat dewa dunia seperti yang lain. Ranahnya juga tampaknya cukup dalam. Semua gerakannya sangat kuat, puji Raja Ronghai saat dia menyaksikan adegan pertempuran dari jauh. Dia juga memiliki avatar Mirage yang membunuh bersamanya. Hehe, dia sebenarnya berurusan dengan mereka secepat Yang Mulia, Ketujuh Meiyu, dan sedikit lebih cepat daripada Zhang Xiao. Petik 2. Dongbo ini hanya bisa bergantung pada avatar Mirage itu. Yang Mulia, Ketujuh Meiyu, adalah orang yang benar-benar cepat, puji Dewa Dunia Ying yang berjubah kuning. Teknik pedang Ketujuh Meiyu dan teknik tubuhnya sama sekali sempurna, Ink Cloud City Lord bergabung dengan pujian. Hahaha, Monarch Mosue tertawa dari atas. Mereka semua bisa dengan jelas melihat adegan pertempuran yang digambarkan dalam gulungan besar. Yang Mulia, Ketujuh Meiyu, terletak di dalam hutan. Dia dikelilingi, di bawah serangan banyak pria berjubah hitam. Namun, dia sudah lama berubah menjadi ilusi sendiri, sementara banyak ilusi berkabut lainnya muncul di sekitar posisi aslinya dan pergi untuk membunuh musuh-musuhnya menggunakan pedang. Selain itu, kelopak bunga melayang di sekitarnya, masing-masing membawa kekuatan yang melekat yang berfungsi untuk menghancurkan orang berjubah hitam dengan pengabaian yang sembrono. Pedangnya hanya dingin dan cukup bersih. Marshal Qin mengungkapkan seringai. Melalui teknik pedangnya, kamu bisa merasakan dia akan menyatu dengan pedang dan menebas semua musuh di depannya. Baginya untuk telah menciptakan keterampilan rahasia seperti itu, dan keinginannya untuk tetap teguh. Jika dia terus berjalan di jalan ini, aku percaya dia pasti akan menembus rintangan terakhir untuk menjadi dewa dunia. Petik 2. Sepertinya kita akan menjadi pemenang kali ini, tambah dewa dunia Venomus Ying. Pegang kudamu sekarang. Utusan dari Bloodset God Palace terkekeh. Zhang Xiao belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia baru saja mulai melakukannya sekarang. Petik 2. Zhang Xiao menggunakan pedang kembar dalam pertempuran. Beberapa saat sebelumnya, dia masih menggunakan teknik pedang biasa yang dibuat menggunakan teknik rahasia peringkat dewa dunia sebagai basis. Namun, sekarang, ia mulai menunjukkan keterampilan rahasia pedang ciptaannya sendiri. Pada saat ini, hanya ada dua sinar berwarna darah tidak jelas yang berkedip-kedip dari waktu ke waktu, setiap kilatan disertai dengan peluit menusuk seperti pekikan burung. Di bawah konser suara siulan sedih, pria berjubah hitam itu terbunuh satu demi satu. Kecepatan pembunuhannya segera meroket, dan sekarang sangat jelas melampaui Sue Ying dan Ketujuh Meiyu. Jumlah pria berjubah hitam yang dibunuhnya secara alami meningkat pesat. Dia melampaui mereka. Tuan Kota Tinta Cloud tersenyum. Dia sekarang membunuh mereka dengan kecepatan tercepat. Teknik pedang dari Zhang Xiao ini diciptakan tepat untuk tujuan pembantaian. Petik 2. Kembali di pantai, Sue Ying masih menikmati pertarungan. Namun, efisiensi penindasan caotik ketika datang untuk membunuh mulai berkurang. Bagaimanapun, ini adalah langkah yang sepenuhnya berfokus pada kekuatan ofensif. 10 pria berjubah hitam semuanya memiliki spesialisasi yang berbeda, dan beberapa memiliki pertahanan yang kuat atau memiliki tubuh fisik yang kuat. Itu memungkinkan mereka untuk dengan mudah menahan teknik tombaknya. Sue Ying bekerja dalam konser dengan avatar Mirage-nya, kedua tubuh melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatan membunuh mereka. Tapi itu tidak berhasil. Kekuatan aku tidak cukup. Sudah waktunya untuk meningkatkannya.
Kekuatan sejati hebat yang besar dalam tubuh Sui Ying mulai bergemuruh dan kemudian melonjak. Sekarang saatnya untuk menempatkan teknik ini yang dia kembangkan ke tahap puncak dewa pada tampilan penuh. Kekuatan tombaknya meledak. Peng! Orang-orang berjubah hitam, yang sebelumnya tidak akan mati bahkan setelah dipukul 8 hingga 10 kali, sekarang tiba-tiba hancur karena sapuan tombaknya. Sekarang di puncak tahap dewa, kekuatan nyata caotik besar Sui Ying jelas jauh lebih kuat dalam hal pelanggaran daripada waktu Immemorial Body. Peng 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 peng. Para lelaki berjubah hitam meledak satu demi satu. Dengan setiap contoh tombaknya menyerang salah satu dari mereka, mereka akan segera meledak. Mereka akan langsung ditekan, terlepas dari kekuatan relatif mereka. Ini juga di antara alasan Sui Ying sebelumnya tidak menggunakan Grid Chaotic True Force. Hanya ketika kekuatan tempurnya dekat dengan musuh, dia akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kalau tidak, Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.